Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik, Bu Uum. Iya, tapi terdengar dari suaranya seperti yang sedang mengalami sesuatu, Ibu. Betul, Bu? Ya, mungkin sebagai seorang pendidik tentunya punya masalah ya, Bu Uum, berkaitan dengan anak-anak. Kebetulan Ibu tuh punya anak didik, anak tersebut itu suka tiba-tiba itu suka gemeteran, belum apa-apa gemeteran, kemudian tiba-tiba nangis sendiri, Bu Uum. Karena dia itu suka apa tuh namanya, suka merasa dirinya bersalah, ketika dia melakukan kesalahan pun, dia itu suka gemeter, tiba-tiba nangis, sehingga temannya itu merasa terganggu, sehingga pada saat KBM itu tidak berjalan dengan lancar, karena anak tersebut nangis. Kemudian tidak hanya pelajaran Ibu saja, Bu pelajaran yang lain juga sama. Jadi anak tersebut itu kurang percaya diri, jadi merasa dia itu takut, takut salah, kemudian takut apa namanya bersama teman-temannya itu ketika merasa dirinya itu ketika kalau udah melakukan kesalahan itu anak tersebut itu suka nggak percaya diri, yang ada gemeter dan tiba-tiba menangis gitu, sehingga temennya juga merasa terganggu gitu. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, Kalau saya lihat anaknya itu suka menangis ketika melakukan sesuatu atau ketika sedang melaksanakan pembelajaran ya, Ibu ya. Nah, ya. selain itu, ada nggak Bu alasannya kenapa anak tersebut nangis? Alasannya tuh suka contoh hal kecil aja, Bu ketika sedang belajar, pernah dia menyenggol air, lalu tumpah ke temennya, ke apa namanya, ke buku temennya. Temennya tidak apa-apa, merasa memakluminya karena itu sebuah kecelakaan. Tapi tiba-tiba dia kayak orang apa namanya, merasa bersalah dan dia ketakutan banget karena temennya itu akan marah gitu. Padahal temennya itu biasa-biasa saja gitu. Nah, sehingga yang ada nangis, gemeter gitu. Mmm. Jadi, si anak tersebut itu percaya dirinya tuh kurang gitu. Padahal kan dia itu harusnya dia tuh punya ada rasa tanggung jawab gitu, gitu. Iya. Nah, setelah adanya kejadian seperti itu, kira-kira apa yang sudah Ibu berikan atau berkaitan dengan solusi apa yang sudah Ibu berikan untuk anak tersebut agar anak tersebut tidak menangis lagi, Ibu? Ya, tentunya ibu ajak ngobrol si anak tersebut. Nah, itu kejadian hal seperti itu wajar. Merasa anak takut, tapi ketika gemeter dan nangis itu, berarti itu kamu berlebihan. Temennya aja ketika melakukan kesalahan itu, dia nggak langsung marah atau gimana, dia memakluminya gitu. Tetapi anak tersebut itu eh, anak tersebut itu merasa takut gitu, diajak ngobrol, kemudian dikasih motivasi, kemudian, anak tersebut itu sama teman-temannya juga dikasih support, tidak hanya diajak ngobrol saja. Temannya juga meyakinkan bahwa itu tidak apa-apa, kita berusaha ke anak tersebut itu bahwa, eee, kita harus punya percaya diri. Ketika kita melakukan kesalahan, tentunya kita harus bertanggung jawab. Bagaimana bukti tanggung jawabnya? Yaitu ketika merasa bersalah, akui kesalahannya dan minta maaf. Ketika tidak bisa mengerjakan tugas, tentunya guru tersebut itu tidak akan memarahinya, justru akan mengajarinya. Silahkan tanyakan kepada guru tersebut, di mana bagian yang tidak mengertinya. Sampai seperti itu, saya itu mengobrol itu. Jadi, jangan sampai ketika merasa nggak bisa, tahu-tahu gemeter nangis, sehingga teman sebelahnya merasa terganggu. Jangan sampai kejadian seperti itu lagi. Tentunya dengan melakukan pendekatan-pendekatan. Karena
ketika saya awalnya juga merasa, saya juga, aduh kok kenapa nih anak tuh seperti begini, kan gitu. Tentunya saya juga diajak ngobrol dari hati ke hati. Kemudian tentunya teman-temannya juga support, kemudian teman-temannya juga, udah kalau ketika nangis udah jangan menangis, suka diajak belajar bersama sebagai tutor sebaya, begitu Bu. Oh iya. Sejauh ini ketika Ibu memberikan solusi dan lain sebagainya, apa ada hambatan atau gangguan Ibu yang menghalangi Ibu memberikan solusi tersebut? Atau memberikan strategi khusus kepada anak tersebut? Kebetulan kalau hambatan itu tidak ada ya. Anak mulai perlahan menyadarinya. Semakin ke sini setelah diajak ngobrol sama ibu dari hati ke hati, anak mulai mau menyadarinya. Diajak temennya juga, tidak hanya ibu saja, bersama temennya juga. Anak tersebut yang tadinya awalnya suka gemeter, habis gemeter nangis gitu ya. Terutama itu nangisnya itu loh, yang bikin tiba-tiba gitu. Dan nangisnya tuh mendingan kalau nangisnya kencang gitu ya. Nangisnya kayak nangis orang, nangis aja sampai ditutupin kayak begini tuh Bu. Jadi kan kitanya juga bingung kan. Nah, setelah dinasehatin, diajak ngobrol, temennya juga mensupport, mengajak gitu. Makin ke sini nangisnya sudah enggak, paling hanya berkaca-kaca gitu. Kemudian diajak ngobrol lagi, tidak hanya ibu saja, temannya juga ngasih support. Lama-kelamaan berikutnya anak tersebut yang tadinya menangis sudah tidak menangis, sudah tidak berkata. Nah, tinggal gemeterannya itu. Mungkin itu proses mungkin ya gemetarannya itu gitu. Nah, begitu Iya, Bu. Ibu. Oh iya, oke Ibu. Nah, berarti dari yang tadi sudah Ibu ceritakan berkaitan dengan strategi, kemudian ada solusinya juga, dan alhamdulillah untuk hambatan dan gangguannya itu minim ya Bu ya, bisa dibilang juga tidak ada ya. Nah, kalau saya boleh tahu untuk ukuran keberhasilan sendiri, kira-kira ada nggak Bu patokan dari keberhasilan terhadap strategi atau solusi yang sudah Ibu berikan? Ya, nah untuk tingkat keberhasilannya ya tadi alhamdulillah yang tadinya ketika dia melakukan, padahal belum tentu anak tersebut salah kan ya, ketika yang namanya berlatih diberi pertanyaan itu kan belum tentu jawabannya itu salah, tapi dia udah merasa takut duluan, ya, nangis kan, gemeter terus nangis. Nah, yang tadinya gemeter nangis setelah diajak ngobrol sama support dari teman-temannya, udah kamu jangan nangis deh. Ini tuh begini gini gitu. Tentunya support dari temannya, kemudian diajak ngobrol dengan ibu dari hati ke hati, yang tadinya suka nangis jadi tidak menangis lagi. Jadi tinggal gemeternya saja. Kemudian sama ibu teh berikutnya itu pernah ibu teh menanyakan kepada orang tuanya, ini kenapa bisa begini gitu. Kenapa? Karena barangkali anak tersebut punya kelainan gitu. Oh, ternyata memang anak tersebut itu sebetulnya tidak apa-apa. Cuma dia PD-nya kurang percaya dirinya gitu. Karena teman-temannya itu merasa wah gitu, bisa gitu. Dia enggak jadi minderan tuh anaknya tuh. Tapi lama-kelamaan itu akhirnya mulai sekarang itu gemeterannya itu sudah sedikit lah tingkat kegemeterannya, tapi memang masih ada sih perlahan gitu. Tentunya dengan diajak ngobrol, suasana menjadi kelas tersebut tidak menjadi pusat perhatiannya ke dia gitu. Jadi lama-kelamaan alhamdulillah bisa kondusif. Tadinya suka mendengar teriakan nangis gitu, sekarang nggak ada tangisan lagi, nggak ada teriakan lagi, Bu, ini nangis, sekarang nggak ada, paling hanya ada gemetar aja gitu. Begitu Bu.
Iya, alhamdulillah Ibu ya, sejauh ini, strategi atau treatment yang diberikan sudah dibilang cukup berhasil ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu untuk ke depannya, ada komitmen khusus nggak Bu, yang akan Ibu berikan berkaitan dengan strategi atau solusi? Ya, komitmen khususnya mungkin gini, terus diajak ngobrol anak tersebut, walau bagaimanapun setiap anak itu, pada dasarnya ketika diajak ngobrol dari hati ke hati, anak tersebut, mau untuk belajar dan percaya dirinya itu akan timbul. Kemudian faktor dari teman-temannya juga sama, teman-temannya juga harus men-support anak tersebut. Jadi tidak apa namanya tidak ikut suka apa namanya kalau bahasa anak sekarang mah bullying tak apa suka dikata-katain kayak gitu Iya, saya bullying ingat ya. gitu gitu. Jadi tidak ada lagi seperti itu gitu. Jadi faktor utamanya itu yaitu kita harus apa namanya terus ya kita harus terus berkomunikasi dengan anak tersebut diajak ngobrol supaya bangkit percaya dirinya dan teman-temannya juga mensupport. Begitu Bu. Iya Ibu, alhamdulillah ya Bu ya kita sudah masuk ke penghujung ya Ibu. Nah, saya mau tahu nih Bu, bagaimana yang Ibu rasakan setelah adanya sesi coaching ini? Alhamdulillah tentunya merasa lega ya Bu Iya. melihat kondisi anak tersebut. Tadinya khawatir nih anak kenapa? Tahu-tahu suka nangis, tahu-tahu suka nangis. Padahal dia itu percaya dirinya kan kurang gitu. Tentunya kita sebagai guru itu harus tahu kondisi anak gitu Bu Kita harus apa namanya memahami kondisi anak. Tidak semua anak itu normal semua. Dalam arti normal itu semua mau untuk belajar semua, tidak seperti itu. Tentunya kita juga harus apa namanya membangkitkan anak itu supaya mau belajar gimana caranya. Begitu Bu. Iya Hatinya Ibu. sekarang jadi lega. Alhamdulillah, iya. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Mungkin nanti lain waktu, lain kesempatan, ketika ada sesuatu yang mengganjal, bisa langsung diceritakan ya Bu ya. Iya, Boleh kepada saya atau boleh kepada rekan-rekan yang lain. Jadi biar ada kelegaan hati atau kenyamanan hati. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum. baik Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu tadi sudah jelas menanya apa namanya sudah tadi sebagai coach ya buat Ibu. Bu sudah menjalankan apa namanya sesuai dengan alur ya dan sudah runtut mulai dari menanyakan dari tujuannya kemudian menanyakan apa namanya solusi-solusinya kemudian komitmen-komitmennya kemudian Bu juga tadi sudah apa namanya menanyakan jangka waktunya dan bagaimana menanyakan perasaan ibu juga setelah apa namanya dilakukan coach ini ya mulai dari tadi dari tujuannya dan sudah mengidentifikasi masalahnya kemudian rencana aksinya juga sudah dengan menanyakan tadi ya kemudian bagaimana yang sudah apa namanya yang dilakukan oleh ibu dan sudah menanyakan juga tanggung jawabnya yaitu berupa komitmen-komitmen yang akan dilakukan terhadap kedepannya begitu. Terima kasih Bu sudah menjadi apa namanya ngobrol-ngobrol hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu.